Tadi diawali dengan Quran surat An-Nur ya, ayat 14 hingga 15 ya. Kalau di kitabnya Imam An-Nawawi menampilkan sepotong ya, sepotong pendek dari surat An-Nur ayat 15 ya, karena memang nggak dicantumkan secara utuh satu ayat ya, tapi hanya sepotong saja. Para ikhwan akhwat sekalian, ya, ayat tadi bicara masalah hadisul ifki sebenarnya ya. Apa? Hadisul ifki. Hadisul ifki itu kalau bahasa sekarang istinya berita hoax ya, berita bohong. Jadi ini pernah terjadi pada zaman Nabi yang kemudian diabadikan dalam Quran ini, surat An-Nur tadi ya. Dari ayat yang ke-11 kalau nggak salah terus sampai ayat yang ke-17 ya, panjang. Nah, jadi ketika Siti Aisyah ya diberitakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab bahwa beliau dituduh zina, gara-gara beliau tertinggal oleh kafilah perang yang waktu itu dipimpin oleh Rasulullah SAW ya, tertinggal dalam perjalanan. Nah, jadi ketika tertinggal itu kemudian beliau akhirnya ditolong oleh seorang sahabat yang memang dia menjadi ditaruh di barisan paling akhir ya, untuk menjaga kaum muslimin kalau ada serangan susulan dari musuh, karena ini posisi sedang untuk pulang ke Madinah. Nah, berduanya Aisyah dengan sahabat tadilah kemudian dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab bahwa Aisyah selingkuh atau zina. Nah, ini yang nggak lain yang membuat adalah orang Islam, orang munafik. Jadi yang memproduksi berita-berita hoax itu ada orang munafik yang produksi, itu yang buat. Nah, kemudian akhirnya istilah sekarangnya diviralkan. Nah, yang memviralkan juga biasanya orang-orang yang lemah ya, lemah iman, lemah ilmu, sehingga berita sampai langsung disebarkan saja tanpa ada cross check, tabayun, dan itu disalahkan oleh Allah ya di dalam Quran surat An-Nur masih ayat 12. Mestinya nggak seperti itu. Ini siapa ini? Oh, ini Aisyah. Ini sahabat Nabi, nggak mungkin. Nah, gitu mestinya. Jadi jangan telan mentah-mentah. Nggak mungkin seorang istri Nabi atau seorang sahabat yang terpercaya melakukan hal seperti itu. Jadi kita harus berprasangka baik. Gitu. Jadi, nah, istilah sekarang digoreng ya Pak, digoreng. Digoreng begitu matang, yang makan siapa? Yang mengkonsumsi orang-orang jahil, orang-orang bodoh. Telan mentah-mentah tadi. Nah, ini ternyata bukan perkara yang ringan tadi ya, di ayat yang ke-15 itu. Jadi orang-orang mengiranya itu perkara yang ringan tadi ya. Wa tahsabunahu, kalian menyangkanya apa Pak? Hayinan, itu hal yang sepele. Wa huwa, sedangkan di sisi Allah adalah azim, itu perkara yang sangat besar terkait dengan masalah ya kehormatan, tuduhan palsu. Maka kemudian kan dipertanyakan sama Allah ya dalam ayat yang berikutnya. Kenapa mereka tidak mendatangkan 4 saksi kalau memang nuduh orang zina? Jadi kalau memang ada kesaksian 4 orang boleh laporkan ya, pada Nabi pada waktu itu. Sekarang pada ulil amri. Jadi bukan diviralkan, bukan jadikan sebagai sarana gosip ya. Nah, hal-hal yang berkaitan dengan masalah hadisul ifki, berita hoax, ternyata memang jadi konsumsi yang lezat gitu ya. Jadi luar biasa, zaman itu saja di mana belum ada medsos begitu cepat. Kenapa Pak? Karena pada doyan. Kalau udah berita hoax tuh doyan banget itu, doyan. Nah, itu. Jadi cepat banget itu, cepat banget. Dan kata Allah masing-masing akan bertanggung jawab tentang tergantung perannya. Yang peran paling besar yang memproduksi berarti paling besar. Yang menyiarkan pun dosa, walaupun nggak sebesar yang membuat. Yang mengkonsumsi dosa juga, ya, semuanya dosa. Makanya jangan sembarangan apa Bu?
main sarser aja gitu ya. Harus dia apa? Perjelas. Bahkan sifatnya keilmuan pun kita paham dulu dan diamalkan baru disampaikan. Ini boro-boro diamalkan, paham aja belum, baru tahu judulnya doang. Oh bagus nih artikel, share aja. Begitu ada ikhwananya, ini gimana maksudnya? Nggak tahu, saya nge-share doang. Ini bertanggung jawab kan nanti, nge-share doang, ya kan? Tahu aja kagak, main share aja. Terus tahu kan? Nah, jelas, ini nggak main-main. Kalian kira itu perkara hayinan, perkara sepele. Insya Allah itu sangat besar. Ya, jadi ada jawaban. Itu, jadi nggak main-main. Nah ini kita ya, apalagi kemudian ujung-ujungnya kan juga Allah Maha tahu gitu ya, pasti dong memaafkan. Allah Maha tahu tapi kitanya kagak mau tahu tentang Allah. Loh, Allah itu mau, kan ini masalah besar, bukan masalah sepele. Ya, gitu. Jadi ini waro. Apa tadi Pak? Waro. Hati. Ya, waro itu hati-hati. Biasanya juhud sama waro tuh memang jejeran tuh, partneran. Juhud kan yang bahas masa juhudnya kita kan, panjang lebar juhud, keutamaan juhud. Nah, sekarang masalah waro. Ini memang biasanya beriringan juhud sama waro ya. Jadi hati-hati.